Baik anak-anak, materi hari ini yaitu mad far'i. Apa itu mad far'i? Nah, dilihat di sini mad far'i seperti kemarin. Mad artinya panjang, far'i artinya cabang. Jadi mad far'i adalah panjang cabang. Cabang dari mana? Cabang dari mad tabi'i. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, mad far'i ini terbagi menjadi 14 bagian. Wah, apa saja? Pertama, ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad tamkin, mad arid li sukun, mad badal, mad layin, mad silah qasiroh, mad silah tawilah, mad iwad, dan yang terakhir mad farqi. Nah, ke-14 mad ini adalah bagian dari mad far'i. Kemudian di sini kita yang pertama akan mempelajari tentang mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Kita artikan satu persatu ya. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya bersambung. Jadi mad wajib muttasil jika diartikan adalah hukum bacaan yang apabila ada mad tabi'i. Diingat ya kemarin mad tabi'i apa? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dalam satu kata atau bersambung. Jadi mad wajib muttasil adalah panjang harus bersambung. Kenapa harus bersambung? Karena mad wajib muttasil ini dalam satu kata. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian bagaimana cara membaca mad wajib muttasil ini? Cara membacanya yaitu dengan 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Jika kemarin mad tabi'i itu hanya 2 ketukan atau 2 harokat, maka mad wajib muttasil ini ketukannya lebih panjang, 4 sampai 5 harokat atau 2,5 alif. Paham ya? Mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya bersambung. Jadi panjang harus bersambung. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian, nah di sini apa sih Bu alif itu? Nah, di sini setengah alif itu 1 harokat sama dengan 1 harokat. 1 alif sama dengan 2 harokat. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Berarti harokatnya 2. Kalau 2 alif sama dengan 4 harokat. Kalau 3 alif sama dengan 6 harokat. Jadi 1 alif itu adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi kalau setengah maka 1 ketukan. Nah, di sini ada contoh dari mad wajib muttasil. Muttasil ya. Ingat, muttasil. Contoh yang pertama. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nah, di sini ada ain. Mad tabi'i ainnya ada alif sebelumnya huruf berharokat fathah. Kemudian dia bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, dia contohnya berharokat kasroh hamzahnya. Kemudian ada hamzah yang berharokat domah atau domah tain. Dalam bacaan idzas sama'u syaqqat. Nah, dia dibaca panjang. Ini ada ada alif mati sebelumnya berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan hamzah dalam satu kata, as-sama. Nah, kemudian contoh lain yang berharokat fathah atau fathah tain dalam kalimat
faja'alahu gutsa'an ahwa. Nah, di sini ada sa, huruf sa. Sa-nya mad tabi'i. Alif mati sebelumnya berharokat fathah. Kemudian dia bertemu dengan hamzah dalam satu kata, gutsa'an. Nah, itu contoh-contoh dari mad wajib muttasil. Panjang harus bersambung karena dia dalam satu kata. Baik, jika kita perhatikan di sini dari kalimat dari ayat wa wajadaka a'ilan fa'agna idzas sama'u syaqqat faja'alahu gutsa'an ahwa. Jika diperhatikan di setiap katanya a'ilan, as-sama, gutsa'an. Nah, dari ketiga kata itu, ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dia ada seperti tanda di atas alifnya, ada tanda seperti bendera. Nah, itu menandakan bahwa bacaan tersebut harus dibaca dengan panjang, sepanjang 4 sampai 5 ketukan atau 2,5 alif, karena dia memiliki hukum mad wajib muttasil. Paham ya? Jadi kalau ada tanda seperti itu harus dibaca panjang sepanjang 4 sampai 5 harokat. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Dari tadi apa sih Bu? Satu kata itu. Dilihat di sini ada kata al-malaikatu. Itu sedikit terpotong ya. Al-malaikatu itu ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini satu kata. Karena apa satu kata? Al-malaikatu artinya malaikat, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat itu satu kata ya, bukan dua kata. Jika dipisah, dia tidak memiliki arti mala dan ikat. Malaikat tidak, karena malaikat itu satu kata, tidak dapat dipisahkan. Seperti itu ya. Kemudian contoh lain ada ja'a. Walaupun dia tidak seperti malaikat, kalimat malaikat yang bersambung, ja'a ada terpisah sedikit, tapi dia itu sebetulnya satu kata. Ja'a artinya datang. Dia tidak bisa dipisahkan. Ja'a itu sudah satu kata. Nah, inilah yang disebut satu kata. Satu kata dalam Al-Quran, satu kata bahasa Arab berbeda dengan kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya, di sini ada kalimat ya ayyuha. Itu haknya terpisah ya, harusnya tersambung. Ya ayyuha itu bukan satu kata, tetapi dia terdiri dari 3 kata. Nah, dia terdiri dari 3 kata, yaitu ya, ayu, dan ha. Ya ayyuha. Jadi ya di sini ya ayyuha bukan mad wajib, tetapi nanti ada mad jaiz karena dia bukan satu kata. Ya-nya mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tetapi beda. Ini beda kata. Beda kata, ya dan ayu beda kata. Jadi dia bukan mad wajib. Nanti masuknya kepada hukum mad jaiz. Paham ya? Untuk tugas hari ini, silahkan kalian cari 5 ayat Al-Quran yang terdapat hukum mad wajib muttasil ya. 5 ayat, bukan 5 kata, tapi 5 ayat Al-Quran. Sebutkan ayat apa yang terdapat hukum mad wajib muttasil. Ditulis, kemudian kalian kirim tugas kalian ke ibu. Oke, paham ya? Sekian penjelasan dari ibu, silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.